Oke, beberapa sanggahan untuk tim proposisi. Yang pertama, tim pro berargumen bahwa negara berkembang itu sumber daya manusianya terbatas. Maka dari itu diperlukannya student loan untuk membuat sumber daya manusia yang lebih terbatas. Tapi di sisi kita nggak perlu student loan untuk bikin banyak SDM yang berkualitas. Perlunya apa? Kita perlu kualitas pendidikan atau sistem pendidikan kita yang lebih ditingkatkan lagi, seperti infrastruktur pendidikan atau fasilitas pendidikan yang lebih dikembangkan lagi dibandingkan student loan ini. Dan juga yang kedua, tim pro berargumen bahwa beasiswa ini tuh susah diraih dan juga sistem untuk memfilter siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa ini jelek. Tapi pertanyaan saya yaitu, apakah sistem student loan juga akan bagus? Dan juga akan bagus dan ataupun sama saja seperti sistem beasiswa yang sudah ada di Indonesia? Karena ini tuh sama-sama datang dari pemerintah dan lembaga swasta juga kan. Jadi apakah tim pemerintah bisa benar-benar menjamin bahwa sistem dari student loan ini akan berbeda dengan beasiswa yang mereka bilang sistemnya ini jelek? Dan juga yang ketiga, argumen tim pro yaitu beasiswa ini hanya diraih oleh anak-anak yang pintar saja. Ya memang kalau untuk mendapatkan sesuatu kita harus ada sesuatu yang kita tawarkan gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, kita harus punya kompetensi. Dan juga argumen tim pro keempat yaitu orang-orang jadi punya kesempatan yang sama dalam pendidikan. Jadi orang-orang yang kurang mampu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi. Tapi di status quo ini di Indonesia sudah ada KIPK, yaitu beasiswa yang mengcover biaya pendidikan orang-orang yang tidak mampu dalam pendidikan tinggi ini. Lalu argumen tim pro kelima yaitu akan ada sense of urgency dari orang yang menerima student loan ini, karena mereka ini punya tekanan di kedepannya. Mereka tuh harus bayar utang mereka, jadi mereka tuh akan belajar dengan rajin biar mereka bisa membayar utang mereka. Tapi apakah benar-benar ada jaminan di masa depan bahwa mereka akan benar-benar bisa membayar utang tersebut? Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan yang dinamis itu seperti apa. Sekalipun ada sense of urgency agar mereka belajar dengan benar-benar sukses, tapi apakah semua orang ini punya sense of urgency yang sama gitu? Balik lagi ke individu masing-masing. Dan juga kalau tim pro bilang orang-orang sekitar juga bisa membantu mereka, tapi orang-orang sekitar pun juga nggak bisa ngejamin mereka tuh bisa ngebantu kalaupun mereka tuh nggak bisa membayar utang mereka. Karena apa? Karena keterbatasan ekonomi juga kita bahas di sini. Itu nggak ada jaminan di masa depan kalau mereka itu benar-benar bisa membantu karena kondisi ekonomi mereka sendiri. Dan juga bisa aja mahasiswa penerima student loan ini di masa depan mereka punya urgensi yang lebih urgent. Seperti apa? Seperti mereka tuh harus membayar hutang orang tua mereka dan yang lain-lainnya. Dan juga apakah bisa terjamin ketika mahasiswa penerima student loan ini ketika mereka lulus mereka nggak bisa langsung mendapatkan pekerjaan? Tapi kita lihat dulu di status quo, apakah Indonesia sudah benar-benar kompeten dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Itu tidak banyak orang yang lulusan perguruan tinggi dan juga ujung-ujungnya menganggur. Maka dari itu apakah mereka benar-benar bisa membayar hutangnya, ataupun hutang ini akan menjadi beban bagi mereka? Dan juga kita buang semua argumen mereka dan sekarang kita masuk ke sisi oposisi. Yang pertama yaitu saya akan melakukan karakterisasi dalam mosi ini. Dewan ini akan berarti kami di tim oposisi, kami ini ingin mempertahankan status quo yang ada. Yaitu kita tidak mendukung mekanisme student loan ini yang akan diinternalisasi dan dikembangkan di Indonesia. Kemudian student loan ini apa? Yaitu utang yang dipinjamkan dari pemerintah atau lembaga swasta untuk membiayai pendidikan tinggi. Dan di sini kita bermain di ruang lingkup Indonesia sebagai negara berkembang. Lalu kita lihat status quo. Di status quo di Indonesia ini sudah banyak beasiswa yang persyaratannya beragam seperti harus berdasarkan prestasi. Dan juga yang kedua, Indonesia sebagai negara berkembang itu pengalokasian dananya harus di manajemen yang baik. Karena kondisi Indonesia ini tuh caruk maruk ya sebagai negara berkembang, dan kami rasa beasiswa yang ada di status quo ini sudah cukup. Dan kalau diterapkan adopsi mekanisme student loan di Indonesia ini akan memperburuk status quo yang ada. Kenapa? Akan saya jelaskan di argumen yang pertama yaitu tentang eksklusivitas beasiswa. Beasiswa di Indonesia ini di status quo kami rasa ini tuh adalah suatu hal yang eksklusif.
Kenapa eksklusif? Karena beasiswa ini tuh memfilter orang-orang yang memenuhi syarat beasiswanya. Kalaupun KIPK ini juga harus eksklusif untuk mahasiswa dengan tingkatan ekonomi tertentu saja, dan kami rasa ketika student loan ini hadir di Indonesia, ini akan merusak eksklusifikan terkait biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena para mahasiswa bisa aja tidak memenuhi syarat seperti prestasi ataupun hal-hal lain eksternal lainnya, dan juga ini bisa merusak keeksklusifan yang ada di status quo. Dan juga yang kedua, pengalokasian anggaran pemerintah. Kita lihat dari sisi anggaran negara terlebih dahulu ya. Di status quo Indonesia ini adalah negara berkembang, yang berarti aspek-aspek dalam negara ini tuh masih banyak yang bobrok, masih banyak yang harus dibenahi. Dan kenapa di pro ini tuh dampaknya bisa seburuk itu kalau diterapkan student loan ini? Karena ketika memberikan pinjaman, anggaran dari pendidikan ini berkurang, dan porsi untuk aspek lainnya seperti beasiswa ini jadi tidak menjadi fokus utama. Dan juga ini tidak menjadi suatu keinklusifan juga. Kalaupun tim pro tadi bilang ini tuh kita nggak bakal menghapus beasiswa, tapi ya memang tidak menghapus, tapi ini tuh menjadi tidak eksklusif di kedua sisi, yaitu di beasiswa dan juga di student loan ini. Dan kami tidak mau itu terjadi di sisi kami. Maka beasiswa yang ada di status quo ini itu sudah cukup untuk pendidikan di Indonesia, dan karena beasiswa inilah yang merupakan pemeran utama dan yang paling efisien untuk menyaring mahasiswa yang benar-benar kompeten dan membutuhkan kuliah. Dan sekalipun kita balik lagi ke argumen yang tadi tentang lapangan pekerjaan, kalau diterapkan di Amerika Serikat yang memang ini tuh efisien. Karena apa? Karena di negara Amerika Serikat mereka benar-benar bisa menjamin lapangan pekerjaan setelah mereka lulus. Sedangkan di Indonesia kita lihat sendiri di status quo, pemerintah menjanjikan lapangan pekerjaan tapi tidak benar-benar terlihat secara nyata lapangan pekerjaannya. Maka dari itu, atas segala argumen, Bangga menjadi tim oposisi.